Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ibu, spesial Kepala Sekolah yang paling hebat, Ibu Haja Isikoro, kemudian rekan Bapak Ibu Guru UPTD SDN 2 Ujung Aris. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya dalam mendukung kegiatan saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengimbasan, bentuknya itu adalah lokakarya mini. Jadi mini hanya di ruang lingkup sekolah kita. Nanti mudah-mudahan seiring berjalannya waktu yang ini akan jadi lebih besar lagi manfaatnya untuk dunia pendidikan. Untuk bahan yang akan kita bahas, kita pelajari, kita di sini bareng-bareng Bu, Bapak kita sharing. Bukan berarti saya yang menyampaikan materi, saya adalah yang paling mengerti, tapi di sini kita berbagi, kita sharing, kita bareng-bareng bersama untuk belajar. Untuk bahan yang akan kita bahas kali ini yaitu budaya positif yang ada, yang mungkin kita bisa terapkan di sekolah. Saya Hadiansa Akbar, calon guru penggerak dari UPTD SDN 2 Ujung Aris. Next. Sebelum kita mulai, mungkin yang sangat-sangat penting, jangan pernah kita melupakan yang namanya salam dan bahagia. Karena salam itu adalah doa dan bahagia itu adalah segalanya. Orang yang banyak uang, banyak harta, namun tidak bahagia, itu pun tidak akan lengkap. Tapi ketika kita selalu bahagia dimanapun, maka kita bisa memberikan yang terbaik untuk siswa kita di sekolah. Untuk capaian kegiatan lokakarya mini ini di sini ada 3. Yang pertama, acuannya itu adalah kita pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sebenarnya yang sempat dulu hilang, kembali kita bahas lagi, kita ungkapkan lagi. Bahkan masih istilahnya pemikiran dahulu masih linier dengan pemikiran yang sekarang berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai budaya positif di sekolah. Kemudian di sini sebagai bahan evaluasi dan refleksi sebagai guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk kurikulum yang baru nantinya itu yaitu kita harus membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas dalam lokakarya mini berikut ini. Yang pertama yaitu budaya positif atau ekosistem positif. Kita bisa mengambil filosofi yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu dalam perumpamaannya sebagai seorang petani. Jadi guru itu kita umpamakan sebagai seorang petani. Mengapa? Karena sistem atau cara kerjanya walaupun aplikasi di lapangannya berbeda, tapi kita tetap tujuannya itu sama, yaitu kalau misalkan di dunia pendidikan kita menumbuhkan potensi pada siswa. Dalam pertanian, Ki Hajar Dewantara mempunyai tujuan juga bagaimana sawahnya itu yang diberikan oleh petani itu bisa subur dan bisa menghasilkan padi yang terbaik. Nah, untuk materi yang akan kita bahas pada karya mini kali ini di sini ada 6 materi mungkin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, artinya paradigma baru, pandangan baru bagi seorang guru, di mana sebelumnya kita dalam memberikan pembelajaran itu selalu menggunakan prinsip stimulus dan respon. Nah, mulai mungkin dari sekarang kita harus mampu merubah prinsip stimulus respon itu menjadi teori kontrol. Nah, teori kontrol itu seperti apa nanti akan dibahas juga. Berikutnya di sini ada arti disiplin dan 3 motivasi
yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi ini Bapak Ibu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada yang namanya perubahan paradigma itu sebenarnya tidak mudah. Merubah pandangan seseorang itu menuju pandangan yang baru itu tidak mudah. Perlu transisi. Nah, oleh sebab itu di sini saya sudah menyiapkan kertas. Bapak Ibu mudah-mudahan membawa alat tulis, pulpen ataupun yang lainnya. Saya akan bagikan kertas ini kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tulis satu benda ataupun satu rahasia yang mungkin rahasia itu sangat penting bagi Bapak Ibu, yang sangat berharga, apapun itu, satu saja. Boleh misalkan motor, boleh emas, boleh Shopee Pay, boleh pokoknya sesuatu yang dianggap berharga. Bebas, kamu itu. Saya ini Satu saja, karena kita di sini sebagai perumpamaan saja Bapak Ibu, tidak untuk sesuatu yang lainnya. Jangan sampai rekan-rekan yang di sampingnya tahu, karena itu adalah rahasia bagi Bapak dan Ibu semuanya. Boleh turun. Boleh turun. Nulis mana? Satu saja. Oke, kalau sudah silakan kertasnya dilipat. Jangan sampai tulisannya terlihat. Sesuatu yang berharga bagi Bu En apapun itu. Boleh emas, boleh motor, boleh mobil, boleh sawah. Kalau Bu Seri Shopee Pay. Boleh apapun itu Bu, satu aja. Pasangan boleh. ya musik pasangan ya. Apapun boleh, satu aja satu. Sudah? Ya. Oke, kalau sudah yang sudah Bapak Ibu tulis itu silakan dilipat, kemudian digenggam erat. Oke, silakan yang sudah menulis tulisannya pertahankan, jangan sampai dilihat oleh rekan yang lainnya. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi, berpasangan, boleh dengan siapapun, berpasangan boleh dengan siapapun. Silakan rayu, silakan apapun, lakukan apapun. Kira-kira Ibu bisa membuka kertas yang dipegang oleh teman Ibu, pasangannya masing-masing. Boleh Bu Titi dengan Ibu Nur, Bunda dengan Bu Seri. Ya, Urutan. ya. Jangan tukeran, tapi sok rayu kira-kira dibuka. Bisa dibuka. Sini dong. Rayu aja, rayu aja. Kalau nggak pernah, Gak apa-apa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kalau terbuka berarti nggak apa-apa. Apapun hasilnya tidak masalah. 1 menit ya, 1 menit ya. 1 menit ya, 1 menit ya. Ya. Satu menit. Belum bisa kok orangnya Pak. Belum ikhlas mana? Coba tolong. Ceritanya itu adalah sesuatu yang berharga, di mana sesuatu yang berharga itu adalah rahasia. Jadi itu harus dipertahankan. Nah, tapi yang lain boleh merayu, kira-kira bisa cerita. Ya nggak bisa nggak apa-apa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Hasilnya apapun nggak masalah. Ya, berusaha mah bisa kayak gitu. Oke. Jualan usaha. Apapun boleh. Oke. Udah ya, hasilnya sudah ya. Oke, next Tomin. Nah, tadi yang sudah Bapak Ibu lakukan itu adalah ada makna atau ada filosofi yang tersembunyi dari tadi Ibu menulis sesuatu rahasia yang Ibu pegang.
kemudian ibu pertahankan, dan kemudian ibu rayu, bapak ibu saling rayu tadi untuk membukanya. Mungkin hasilnya ada yang terbuka, ada yang tidak terbuka. Nah, sebenarnya ketika kita mengimplementasikan ke dunia pendidikan itu, siswa itu seperti itu Bapak Ibu. Terkadang apa yang kita inginkan kepada siswa ataupun kita memberikan sesuatu kepada siswa, kita menuntut siswa untuk bisa, untuk mau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Siswa untuk dipaksa untuk apapun untuk bisa intinya. Nah, sebenarnya kalau misalkan berdasarkan teori kontrol itu adalah belum tepat. Kenapa? Karena itu semua adalah ilusi. Ya, ilusi itu artinya sifatnya hanya sementara. Jadi si siswa itu melakukan itu bukan karena hatinya, ya karena paksaan dari orang lain. Karena dia merasa yang pertama ini ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid sehingga murid mau melakukan. Padahal dia belum tentu di dalam hatinya ingin melakukan. Nah, sebenarnya kalau misalkan berdasarkan teori kontrol itu adalah salah, belum tepat. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita sebagai guru kepada siswa dalam menyampaikan sesuatu, ketika siswa melakukan kesalahan, kita menuntut siswa untuk selalu benar. Padahal kritik dan membuat orang lain merasa bersalah itu sebenarnya kurang bagus. Misalkan contohnya ketika kita memberikan pembelajaran ke siswa, siswanya nggak mau belajar, terus siswanya dia ngiyel aja, sampai kita ngomong, kamu nggak kasihan sama orang tua kamu mau jadi apa? Kamu sekolah udah jajan ngabisin banyak duit. Apa kamu udah kasihan sama orang tua kamu? Kamu belajar nggak benar-benar. Nah itu kan berarti merasa bersalah nggak si siswa itu kan? Nah sebenarnya itu kalau misalkan berdasarkan teori kontrol itu juga sebuah ilusi, jadi belum tepat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, terkadang kita kan ke siswa, ke anak itu kan selalu memaksakan apa yang diinginkan oleh kita. Padahal siswa itu belum tentu mau melakukannya. Nah, ini mungkin perbandingan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Nah, jadi paradigma perubahan itu yang kita sebelumnya stimulus respon, kita sedikit demi sedikit merubah ke teori kontrol. Adaptasi mungkin dari sekarang ataupun besok ataupun lusa, kapan kita bisa berubah prinsip stimulus respon yang biasa kita lakukan menjadi teori kontrol. Nah, di sini yang pertama kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Terkadang kita ke siswa itu kan kita memberikan suatu materi, memberikan suatu bahan, memaksa siswa dia harus sama pemikirannya dengan kita, padahal dia nggak nyampe nih pemikirannya dengan kita. Nah, kita selalu paksakan. Nah, itu stimulus respon. Tapi kita mulai dari sekarang, mungkin besok ataupun lusa kita coba beradaptasi merubah ke teori kontrol, yaitu yang sebelumnya memaksa siswa untuk berpandangan sama dengan kita rubah. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang bahwa dunia ini luas. Jadi kita coba mengerti bahwa siswa itu dia melakukan sesuatu karena dia punya alasan. Nah, kita coba belajar ke arah sana. Kemudian di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang siswa ke sekolah pakai sendal misalnya. Kita vonis, kamu salah, sekolah nggak boleh pakai sendal. Padahal kita belum tahu nih lebih dalam kenapa dia pakai sendal. Nah, di stimulus respon itu seperti itu. Tapi kalau misalkan di teori kontrol, kita cari tahu dulu kenapa dia pakai sendal. Apakah kakinya terluka, sakit, apakah sepatunya dia punya satu karena basah, ataupun hal-hal yang lainnya. Jadi jangan terlalu gampang kita menyimpulkan sesuatu tanpa mencari sebuah kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, itu teori kontrol. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol hanya dia sendiri yang mampu mengontrol dirinya.
Jadi kita hanya menuntun, memberikan arahan, memberikan gambaran agar apa yang menjadi kontrolnya itu adalah kontrol yang positif. Kemudian di sini saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, tadi Bapak Ibu merayu rahasia ketika gagal dipaksa-paksa. Ya kan? Nah, sebenarnya setiap orang ketika dia tidak mau memberikan rahasianya ataupun rahasia itu adalah rahasia yang benar-benar dia yakini itu sangat penting, maka kita harus tetap menghormati. Tidak boleh memaksakan kehendak. Sehingga di sini kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, selama ini kita dalam memberikan pembelajaran di sekolah selalu menggunakan prinsip menang kalah. Ada yang nilainya besar, ada yang nilainya kecil. Nah, namun sebenarnya setiap siswa itu dia punya potensi masing-masing. Bisa diambil sampel ketika anak itu tidak pandai pembelajaran yang sifatnya pemikiran. Bisa jadi dia punya keterampilan dalam segi gerak ataupun yang lainnya. Ya, sehingga di sini model berpikir yang tadinya menang kalah kita ubah menjadi menang. Jadi semuanya sama. Tapi karena kita mendapatkan tuntutan kurikulum untuk memberikan nilai grade 1 sampai 100 kepada siswa, ya berarti tetap kita ikuti saja sesuai dengan kurikulum yang ada. Namun dalam segi pembelajaran kita usahakan seadil mungkin memberikan pelayanan kepada semua siswa agar nanti prinsip kalah menang itu menjadi semuanya menang. Kemudian di sini makna dari disiplin. Sebelum kita masuk ke materi disiplin, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu disiplin itu apa? Disiplin itu menurut aturan. Disiplin itu menurut aturan. Oke, dari Pak Haryono, disiplin itu menurut aturan. Barangkali ada yang dari yang lainnya? Sesuai aturan yang ada di sekolah. Oke, mengikuti sesuai aturan yang ada di sekolah. Oke. Nah, kalau misalkan kita melihat teori berdasarkan ilmu yang telah saya pelajari di guru penggerak ini, disiplin itu sebenarnya artinya belajar, Bapak Ibu. Jadi bukan berarti siswa itu ketika di sekolah ada tata tertib yang tertulis siswa itu datang harus sesuai dengan itu. Tapi di sini artinya belajar, artinya harus ada perubahan perilaku. Sekarang mungkin siswa masih melanggar, tapi next berikutnya mudah-mudahan ada perubahan dari siswa ketika kita mengarahkannya. Jadi artinya di sini disiplin itu adalah tahapan dari belajar, artinya ada perubahan perilaku. Next point. Nah, di sini untuk motivasi itu sebenarnya ada dua, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar diri orang itu sendiri. Sedangkan motivasi internal itu adalah motivasi yang berasal dari orang itu sendiri. Nah, di sini untuk teori motivasi ini ada tiga. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, insan sesuai dengan harapan kita. Jadi terkadang motif kita untuk melakukan sesuatu itu yang dari mana nih? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena takut hukuman, atau ingin dapat imbalan, atau menghargai diri sendiri? Nah, target dari pencapaian materi yang disampaikan kali ini yaitu yang ketiga, Bapak Ibu. Jadi kita mulai terapkan segala sesuatunya itu kita lakukan sesuai dengan hati nurani dan menghargai diri sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan. Diambil contoh sampel, misalkan Bapak Ibu berkendara naik motor. Kalau naik motor disuruh pakai helm atau disuruh tidak melanggar jalan.
Nah, itu kan berarti melanggar aturan kan? Nah, kalau misalkan kita tidak pakai helm nih, alasannya apa? Takut ditilang atau apa nih? Nah, kalau misalkan takut ditilang kita pakai helm, artinya yang pertama takut hukuman itu adalah tingkat motivasi yang paling rendah. Nah, yang paling bagus itu apa? Kita pakai helm karena untuk keselamatan ya, gitu ya. Untuk keselamatan. Karena apa? Karena kepala kita itu lebih mahal daripada harga helm kan. Jadi motivasi yang diharapkan itu adalah motivasi internal, bukan motivasi eksternal ataupun eksternal yang lainnya. Pembelajaran itu kita di sekolah itu harus merdeka, merdeka untuk gurunya, merdeka untuk siswanya, merdeka untuk kepala sekolahnya, merdeka untuk seluruh warga sekolahnya. Dan ini telah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga catat untuk memerintah diri sendiri. Nah, ini Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan, dan sekarang pada kurikulum yang baru, menteri yang baru, kita sudah diterapkan merdeka belajar, artinya tidak ada paksaan dari sudut manapun. Belajar merdeka, merdeka belajar. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Di sini ada lingkaran-lingkaran yang membentuk sebuah potongan-potongan. Di sana ada berbagai macam warna, dimulai dari yang terkecil. Coba dari ada 4 di sini yang istilahnya familiar untuk ibu bapak, yang mana? Budaya positif, lingkungan positif, Lingkungan positif. Lingkungan positif. Ada lagi? Oke. Di sini dari hal terkecil itu adalah peraturan kelas. Dan peraturan kelas ini hal yang harus kita ubah di dalam kelas kita masing-masing. Yang harus kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi yang sebelumnya hal terkecil di dalam kelas itu adalah peraturan, kita adaptasikan, transisi, kita ubah menjadi sebuah keyakinan. Karena yang namanya peraturan terkadang dapat dilanggar, tapi kalau keyakinan kelas karena dibuat secara bersama-sama, insya Allah tidak akan dilanggar, baik untuk siswa ataupun gurunya, sehingga membentuk lingkungan yang positif dan budaya positif di sekolah. Next, comment. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, yang ditulis ini terkadang kita menghiraukannya, mengabaikannya karena sifat tadi peraturan. Tetapi kalau misalkan yang tadinya peraturan kita yakini menjadi sebuah keyakinan, maka itu semua insya Allah akan berubah. Next, Tommy. Nah, di sini ada 2, ada keyakinan kelas dan ada kesepakatan kelas. Yang A dan yang B. Coba yang A dan yang B ini mana yang keyakinan, mana yang kesepakatan? keyakinan, kelas. Yang A apa itu, Bapak? Keyakinan atau kesepakatan? Keyakinan ya Pak. Maksudnya mana yang merupakan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan
ditransisikan menjadi sebuah keyakinan di dalam kelas. Nah, artinya ada transisi nih. Ada yang berbeda di sini. Nah, kalau misalkan peraturan itu biasa sifatnya itu adalah menyuruh ya, Pia. Sifatnya tuh ya memaksa gitu kan. Kalau misalkan peraturan. Tapi kalau melihat keyakinan, bisa diambil sampel di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, itu adalah keyakinan. Menyayanginya itu seperti apa? Nah, itu nanti next berikutnya nanti. Nah, ini diperkuat dengan untuk keyakinan kelas itu. Jadi tadi menyayangi itu segala sesuatu atau bentuk yang sifatnya itu dapat dilihat, dapat didengar, kemudian ada tindakan. Kalau misalkan peraturan itu kan terkadang sifatnya itu adalah tadi bisa dilanggar kan ya. Terkadang juga yang namanya peraturan itu sifatnya bisa dikatakan kaku. Ya, harusnya kan fleksibel. Nah, kalau misalkan contoh tadi menyayangi itu kan bisa apabila dilihat dari suatu aktivitas, kemudian didengarkan, kemudian berperilaku, yang dilihat menyayangi itu seperti apa? Bisa kan? Bisa dilihat misalkan saling menghormati, kemudian sebelum pulang ataupun pas masuk sekolah saling bersalaman dan lain sebagainya. Nah, kemudian dengan ucapan-ucapan yang baik kita memberikan masukan, penguatan kepada siswa, kemudian diperkuat oleh perilaku. Nah, ini artinya kalau keyakinan itu sifatnya lebih luas, lebih komprehensif dibandingkan dengan tadi peraturan. Nah, ini adalah peraturan, yang sebelahnya itu adalah keyakinan. Nah, peraturan di sini ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 contoh. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apabila dirubah ke keyakinan, ini ada sebuah nilai. Next one. Nah, ini nilainya. Nah, ini nilainya. Mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah suatu bentuk tanggung jawab keyakinan kepada siswa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Yang sebelumnya kita menggunakan bahasa ke siswa itu dilarang mengganggu orang lain, kita rubah menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi berbeda bahasa, keyakinan itu relatif dengan bahasa-bahasa yang positif, yang lebih halus. Jadi semua bahasanya itu halus. Kalau misalkan peraturan itu dilarang, tidak boleh, kemudian sifatnya intinya tegas lah, terlalu keras. Nah, di kelas nanti kita coba terapkan menggunakan sebuah keyakinan dan transisi peraturan menjadi sebuah keyakinan. Next topic. Nah, didukung oleh penghargaan. Selama ini kita selalu memberikan penghargaan kepada siswa. Sebenarnya untuk teori ranking kita memberikan ranking 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kepada siswa itu sebenarnya kurang bagus Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini akan jadi sebuah pengaruh bagi siswa. Walaupun sifatnya memang untuk memotivasi. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan siswa yang tidak dapat ranking. Kalau yang dapat ranking mungkin dia senang, dia semangat, dia bahagia. Tapi yang tidak dapat ranking, apalagi orang tuanya yang datang ke sekolah disebutkan anaknya ranking 40 dari siswanya 40. Betapa kecewanya. Sudah di sekolah kecewa, di rumah pasti akan habis-habisan marah. Nah, sehingga jangan sampai kita didukung oleh sebuah penghargaan. Ya, jadi kita ubah prinsip prestasi menjadi sebuah kompetensi. Prestasi menjadi sebuah kompetensi. Next comment. Nah, ini adalah hal-hal yang biasa kita lakukan di sekolah. Ternyata
berikan konsekuensi daripada kita memberikan hukuman. Nah, di sini ada beberapa contoh di mana kalimat-kalimat ini adalah kalimat ada hukuman, ada konsekuensi. Coba kita yang pertama itu masuknya ke hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Hukuman. Oke, next. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nanti kita setelah ini kita lihat jawaban Bapak Ibu betul atau salah ya. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas. Enggak ada lagi kan sudah menjawab masing-masing. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Berikutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Next, terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar. Oke, next. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, jadi kuncinya itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu adalah, jadi kalau yang namanya hukuman itu intinya yang siswa itu lakukan terkadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi manfaat buat dia. Tapi kalau yang namanya konsekuensi, dia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan untuk memperbaiki sebuah keadaan yang sudah terjadi. Nah, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 100 kali itu kenapa dinyatakan hukuman? Karena faktor kebermanfaatan untuk dia tidak langsung ke dalam dirinya. Karena kita menyuruh itu biar dia kapok kan, biar dia jangan diulang lagi gitu kan. Nah, sebenarnya manfaatnya apa gitu, nulis banyak banget itu. Nah, itu dinyatakan dengan hukuman. Kemudian satu contoh konsekuensi, saya ambil yang bawah deh, karena ada kejauhannya. Disebut konsekuensi, dia suruh lari keliling lapangan basket 2 kali karena dia terlambat 10 menit. Karena di sini pelajarannya menjauhkan Bapak Ibu. Ya, jadi konsekuensi yang diberikan itu sudah sesuai. Nah, tapi kalau misalnya tidak sesuai, nah itu berarti hukuman. Dan transisi di sini kita harus merubah hukuman menjadi sebuah konsekuensi. Next, nah ini tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin yang sebelah kiri itu adalah hukuman, yang sebelah kanan itu adalah konsekuensi. Garis besarnya tadi intinya. Jadi kebermanfaatan untuk siswa, kemudian manfaat untuk siswa itu di sini ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, ini ada hukuman dan konsekuensi. Mungkin nanti next dikirim aja poin-poinnya yang apa yang ini next biasa dilakukan ya. Nah, kemudian ini kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar, kebutuhan yang harus kita dapatkan, bukan hanya orang dewasa.
Yang pertama adalah kebutuhan cinta, kebutuhan kesenangan, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan survival. Survival itu adalah kita bertahan hidup. Next comment. Nah, yang pertama ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, kebutuhan apa ini yang pertama? Dari tadi ada 5 tuh. Masuknya kemana? Oh, yang tadi tidak aku. Kebutuhan apa? Jadi kan, ya. Coba slide berikutnya kita sebelum lagi. Nah, oke, kebutuhan apa coba? Yang pertama. Bebas, bebas antara senang ya. Kesenangan. Oke, kesenangan. Next comment. Kesenangan ya. Nomor 2, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jaket rambut baru. Oke, terima kasih. Next berikutnya, aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan ya. Ya, bebas kebebasan. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Oke. Ayo apa waktu itu? Iya, dia perasaan kayak ada. Dia rasa perasaan. Ya, coba. Pembahasan. Oke, kalau yang ini sebenarnya Bapak Ibu bisa mengambil dari sudut pandang manapun, jadi tidak ada jawaban yang dianggap ya, jadi kita punya pendapat masing-masing dari kalimat yang ada di slide berikut. Next comment. Nah, ini 5 posisi kontrol. Teori kontrol ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu maksudnya gimana nih? Ada 5. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai penantang, ada sebagai manajer. Coba Ibu kalau di sekolah mempunyai peranan kalau jadi guru sebagai apa nih? Ibu sebagai sudah bekerja sebagai guru. Nah, Ibu misalkan posisinya merasa sebagai teman, sebagai pemantau. Di posisi yang ini ya, dia teman-teman itu sudah bagus banget. Jadi kalau posisinya sudah dominannya sebagai teman, sebagai pemantau itu sudah bagus banget. Nah, nanti ke manajernya itu adaptasinya tidak terlalu susah. Tapi kalau misalkan kita merasa sebagai penghukum, nah ini yang akan repot. Ya. Karena seorang penghukum untuk menjadi seorang teman itu tidak akan gampang adaptasinya. Jadi guru yang killer tiba-tiba berubah jadi guru yang baik hati, kayaknya aneh ya. Nah itu, makanya Bapak Ibu kalau misalkan sudah merasa sebagai teman, sebagai pemantau, ke manajer itu tidak akan susah. Nah ini aspek-aspek yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa baca, ya bisa baca, bisa pelajari untuk yang ini karena ini sifatnya hanya untuk acara-acara ini. Next. Next. Ini yang tadi kita posisi. Nah, ketika kita memberikan pembelajaran di dalam kelas, sebuah pesan yang kita sampaikan kepada siswa itu, apabila kita hanya menyampaikan sebatas kata-kata, atau kita dulu kalau ngasih tugas waktu pembelajarannya masih daring, kita hanya nulis lewat PA, lewat voice note. Nah itu
dan itu sulit untuk siswa mengikuti. Nah, kemudian apabila kita ada kata-kata, ada sebuah nada suara penegasan, nah itu tingkat persentasenya meningkat jadi 30%. Dan kemudian apabila kita menggunakan bahasa tubuh memberikan pembelajaran, contoh misalkan dalam PAI, materinya misalkan sholat duha. Nah, sholat duha hafalan, kemudian kita lakukan dengan bahasa tubuh, kita langsung bergerak, kita langsung praktek. Nah, itu persentasenya akan lebih tinggi. Ya. Kemudian terakhir yaitu adalah restitusi. Nah, ini paradigma baru lagi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi siswa itu punya PR-nya masing-masing. Nah, seorang manajer, tadi peranan seorang manajer itu harus mampu melakukan sebuah restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Sebenarnya teori ini sering kita praktekkan di sekolah. Belum lama mungkin Bunda menyelesaikan masalah pertemanan di dalam kelasnya, ada yang geng-gengan dan yang lainnya. Nah, itu sebenarnya sudah restitusi. Hanya mungkin belum tahu restitusi itu apa gitu. Sudah dilakukan tapi kita belum tahu. Nah, itu namanya restitusi. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Nanti mungkin saya akan bagikan saja slide-nya, mengingat sudah pada gelisah siswanya. Next. Next. Nah, ini langkah-langkah restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, artinya ditenangkan dulu siswanya, kemudian validasi tindakan yang salah, apa yang dilakukan itu dia jelaskan, dia ceritakan apa yang terjadi. Nah, itu namanya validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian kita ciptakan sebuah bahasa di mana siswa itu bisa yakin untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena masalah itu terkadang setiap siswa berbeda-beda, sehingga kita sebagai guru harus mampu kesana kesini dengan berbagai macam karakter. Nah, ini pada akhirnya kita harus membuat sebuah keyakinan untuk siswa. Jadi segitiga. Nah, ini mungkin tahapan-tahapan yang ditulis, kemudian kata-kata yang biasa atau kalimat yang biasa digunakan untuk restitusi itu. Next. Nah, ini menstabilkan identitas. Biasanya itu guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita biasa kalau melakukan restitusi, menstabilkan identitas, kata-kata yang biasa digunakan. Ini hanya contoh mungkin sedikit. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini biasanya kata-kata yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Emosi. Ya. Yang tadinya betul nih, yang tadinya ambok, ajijing salah. Nah, kita stabilkan dengan tadi kata-kata yang mungkin tadi sampaikan. Kemudian validasi tindakan yang salah bisa digunakan juga dengan kata-kata. Contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk pendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu kata-kata yang digunakan untuk validasi tindakan yang salah. Dan terakhir, untuk membuat keyakinan, nah ini apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan, keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu biasa yang digunakan untuk menentukan. Next. Nah, ini intervensi tindakan yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang tadi dari restitusi. Masih sama seperti
Nah, ini untuk profil pelajar Pancasila itu, jadi harapan dari kurikulum yang baru dari menteri kita itu yaitu menumbuhkan potensi atau memberikan kesempatan yang bermakna kepada siswa untuk mengembangkan ide, gagasan, potensi, bakat, minat yang dimilikinya. Jadi kita hanya menuntut siswa untuk menumbuhkan potensi yang ada dalam dirinya dalam menghadapi revolusi 4.0 dan keterampilan berpikir abad 21. Untuk profil pelajar Pancasila itu ada: satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Jadi ini harapan dari nanti pelajar Pancasila itu. Next, Tommy. Mungkin itu saja yang disampaikan untuk Lokakarya Mini hari ini. Mudah-mudahan ada sedikitnya sepatah dua patah kata yang bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kedepannya kita semua bersama-sama belajar merubah mindset yang dulu menjadi mindset yang baru, sesuai dengan paradigma yang baru, sesuai dengan kurikulum yang baru, sesuai dengan tuntutan zaman 4.0. Kita menuntut bukan menuntut siswa, tapi kita membimbing siswa agar menemukan potensi yang mereka miliki. Karena setiap siswa itu bukan kertas putih yang kosong. Mereka punya potensi tetapi belum terlihat. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menumbuhkan potensi yang belum terlihat atau masih samar-samar itu menjadi muncul dan bisa menjadi manfaat untuk dirinya dan untuk kepentingannya di masyarakat. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ada saja. Kami kita diputar lagi di bagian 1 tentang ilusi. Sering saya lakukan, hari tadi kan ada beberapa ilusi dulu mengontrol murid gitu ya. Terus kami terus. Pertama yang paling pertama sekali tadi bagi saya. Kan tadi dikatakan setelah kita melakukan ini, ya, ini kan rahasia kita. Ya, keyakinan Kita terus dibuka. Nah, tadi kalau tidak salah saya dengar, itu kan karena keterpaksaan. Ya. Untuk melakukan itu karena terpaksa. Nah, sering saya lakukan apa benar atau yang sudah ini ya, saya kan sering selesai KBM, selesai menerangkan dan sebagainya, dibilang anak-anak dicatat. Selesai mencatat, saya menyampaikan, Mak, kalau udah selesai, nanti kumpulkan apakah itu termasuk ilusi mengontrol murid. Jadi itu kan berarti kan tahapan pembelajaran itu ya. Berarti maksudnya kalau ibu tadi yang sudah dilakukan itu kan, yang namanya tahapan pembelajaran itu kan ketika kita melakukan pembelajaran ada pembukaan. Nah, kemudian ada bagian inti, kemudian di akhir ada bagian penutup. Nah, kalau misalnya itu termasuk ke dalam bagian ibu dalam memberikan pembelajaran, artinya itu sudah sesuai, bukan termasuk teori guru mengontrol murid. Karena itu tahapan-tahapannya adalah tahapan-tahapan pembelajaran. Berarti boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan itu adalah memaksakan kehendak. Ya, jadi istilahnya kebermanfaatannya itu siswa itu nantinya itu bukan menjadi sesuatu yang terbiasa. Ini Pak dia, jadi seolah-olah dia menulis itu mencatat itu tanpa terpaksa di buku harus dikumpulin gitu. Karena saya punya untuk mengontrol siswa yang aktif, yang tidak aktif, yang mencatat, yang tidak. Nah itu kalau misalkan menurut pendapat itu sifatnya itu kekal, maksudnya kekal itu akan menjadi terbiasa atau hanya sesaat pada waktu itu. Iya ya, tujuan saya kan aku biar dia itu setelah mencatat pasti dibantah dengan aku terpaksa yang jelas mencatat itu mereka terpaksa walaupun pada dasarnya pun cepat punya pada kaki silakan rangkum selesai dirangkum nanti buku itu dikumpulkan saya kan bisa kontrol
berdasarkan teori kontrol. Kalau yang tadi Ibu sudah lakukan tergantung. Kalau porsinya gini Bu, misalkan Ibu memberikan materi kemudian tulisnya nggak kira-kira, kemudian tidak ada tujuan yang jelas untuk siswa itu, maka itu masuknya ke teori kontrol. Tapi teori ilusi kontrol. Tapi kalau misalkan Ibu tadi punya tujuan, slide berikutnya Pak. Nah ini antara stimulus dengan respon. Jadi sebenarnya transisi dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kan di sini kan? Antara stimulus, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, Ibu di situ termasuk mengontrol orang lain dilihat dari segi nilai-nilai keyakinan kebermanfaatan pada manfaatnya. Jadi menulis itu, saya yakin kenapa Ibu memberikan kesempatan untuk siswa untuk menulis, karena sebagai penguatan. Siswa nulis, ketika dia nulis otomatis dia baca, itu kan? Jadi sebagai penguatan kita sudah menjelaskan. Jadi kata-katanya dapat, gitu kan? Dia melihat juga dapat. Tadi yang segitiga yang Y itu, jadi dilihat, dapat dilaksanakan, dapat didengarkan, gitu Bu. Sebenarnya sudah sejalan. Namun ketika misalkan kita hanya memberikan siswa tulis halaman 31, 32, 33, kumpulkan. Ya, karena kita ini nggak ada keperluan lain misalkan, itu sebenarnya salah. Itu berarti teori ilusi, masih stimulus respon. Tapi kalau Ibu punya tujuan, tadi yang namanya pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum juga masih sama, ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Mungkin itu benar. Ada lagi? Oke. Model itu kan mengatakan tadi kan masalah prestasi siswa. Ya. Ada kan kurang bagus kalau misalnya mereka itu diutarakan pada saat misalnya berbagai rapor. Nah itu kalau menurut saya sama masalahnya ini kan kenapa sih harus dikemukakan dari satu sampai terakhir? Tadi kan katanya apa sih untuk tambah semangat, tapi sebetulnya kalau untuk kurikulumnya sekarang itu tidak bagus, Iya, kan? bagus. Tidak bagus Ya. kan? Nah, aku pengen tahu sebetulnya kalau kurikulumnya sekarang paradigma yang seperti itu perubahannya seperti apa? Jadi tadi kalau yang namanya ranking itu kan berarti ada menang, ada kalah, ya. Ada menang, ada kalah. Yang namanya ranking pasti gitu ya Bu ya. Yang namanya juara pasti ada juara 1, juara 2, juara 3 dan seterusnya. Nah, di yang baru nanti kita itu berbasis proyek. Jadi ada sebuah hal yang didapatkan dari siswa, sebuah kompetensi. Jadi ada hal yang dia bisa lakukan. Jadi bukan hanya sebatas dia melakukan sesuatu kita nilai 70, 80 gitu kan. Tapi ada nilai atau makna yang lebih daripada sebatas nilai itu. Jadi maksudnya yang lebih baik itu diutarakan atau jangan? Bagusnya mah jangan. Kalau misalkan merujuk teori kurikulum yang baru. Berarti Jadi rahasia kita. ya rahasia kita. Rahasia kita. Rahasia kita. Mungkin nanti kita bisa lakukan hal-hal seperti ini. Kalau misalkan kita ingin memberikan masukan agar siswanya, misalkan karena rankingnya nggak diumumin, jadi ada yang gampangin misalkan Bu, kita bisa dengan orang tuanya. Kita ngobrolnya dengan orang tuanya untuk memperbaiki pembelajaran yang dilakukan si anak ini agar kedepannya lebih baik lagi. Karena tadi yang namanya pintar itu sebenarnya relatif. Ada yang pintar hafalannya, hitungnya, ada yang geraknya, macam-macam yang namanya pintar itu. Tapi ya Pak, itu ya, Bu ya. Kurikulum yang dulu kan disampaikan itu merupakan satu yang terasa oleh diri sendiri, anak itu juga ya. Jadi aku merasa bersaing gitu Pak Hadi. Kalau dulu contoh si A ranking 1, si B, aduh saya ranking 5, saya aja lah. Itu udah kalau kurikulum yang saya lihat seperti itu Dan ya. dulu saya juga merasakan Motivasi. dulu itu
ada juga zaman sekarang sudah industri 4.0, artinya anak-anak sudah milenial kan. Kayak dulu aja misalkan kita di teknologi belum, sekarang teknologi anak-anak zaman sekarang ya memang itu mah kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi intinya jangan berpatokan kepada nilai, tapi minimal anak itu punya potensi, dia itu bisa. Bisanya itu jangan patokan ke nilainya dulu. Yang penting dia bisa, dia terampilnya dulu, dia mampunya dulu. Nah, masalah nilai itu bukan menjadi prioritas jaminan. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, sebenarnya rapat yang sekarang itu udah ada mendingan tuh. Ada nilai, ada deskripsi kan. Kalau dulu kan nggak ada tuh, ada baik sekali, ada baik aja dulu kan. Sekarang ada di yang KDD-nya si A ada deskripsi, si A ada deskripsi. Jadi sudah ada perubahan yang lebih baik. Mudah-mudahan nanti ini adalah pertama mengenai budaya positif, ini adalah pertama. Next mungkin akan ada lokakarya mini-mini lagi ke depannya. Bapak Ibu jangan bosan-bosan kerja, karena yang namanya pengetahuan itu adalah dinamis terus berkembang terus. Mungkin itu ada lagi cukup ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah tadi sangat luar biasa memperhatikan kita bersama-sama belajar. Mudah-mudahan ada manfaat. Bila yang lebih